Perkenalkan, saya Galet Diapaat dari kelas A2 semester 4 dan saya mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Asuhan Keperawatan Gawat Darurat dengan dosen pengampu Nurse Angel Pondete, Eskep MKep. Di video ini, saya akan membahas soal pertolongan pertama pada serangan asma. Asma adalah suatu kelainan berupa peradangan kronik saluran napas yang menyebabkan penyempitan saluran napas, sehingga menyebabkan munculnya gejala episodik berulang berupa mengi, sesak napas, dada terasa berat, dan batuk, terutama pada malam atau dini hari. Asma bisa membuat penderitanya sulit bernapas. Saat serangan asma terjadi, saluran napas akan membengkak, menyempit, dan menghasilkan banyak lendir. Kondisi ini bisa terjadi pada siapa saja, tidak peduli berapa usia dan apa jenis kelaminnya. Mulai dari bayi hingga orang dewasa, baik wanita maupun pria. Faktor pemicu terjadinya serangan asma berbeda pada setiap orang. Hal-hal yang dapat memicu munculnya gejala asma dapat berupa debu, asap rokok, bulu hewan, kelelahan, stres, atau efek samping obat. Bagaimana pertolongan pertama jika melihat adanya kasus terjadi asma? Apabila melihat orang lain sedang mengalami serangan asma, bisa membantunya dengan mempraktikkan pertolongan pertama pada asma. Seperti pertama, hubungi ambulans. Kedua, bantulah orang tersebut untuk duduk tegak dengan nyaman sambil melonggarkan pakaiannya agar tidak sesak. Ketiga, tanyakan faktor pencetus asma dan jauhkan penderita dari kemungkinan pencetusnya, seperti debu, udara dingin, atau hewan peliharaan. Keempat, jika orang tersebut memiliki obat asma seperti inhaler, bantu dia untuk menggunakannya. Kelima, jika dia tidak memiliki inhaler, gunakan inhaler yang ada di kotak P3K. Jangan menggunakan obat inhaler dari penderita asma yang lain. Berikutnya, untuk menggunakan inhaler, lepaskan penutupnya, kocok, lalu sambungkan inhaler ke spacer, dan pasangkan mouthpiece pada spacer. Setelah itu, tempelkan mouthpiece pada mulut penderita, dan usahakan agar mulut penderita menutupi seluruh mouthpiece. Ketika penderita mengambil napas perlahan-perlahan, tekan inhaler 1 kali. Lalu minta dia agar tetap mengambil napas pelan-pelan dan sedalam mungkin. Kemudian tahan napas selama 10 detik. Semprotkan inhaler sebanyak 4 kali dengan jarak waktu sekitar 1 menit tiap kali semprotan. Setelah 4 semprotan, tunggu hingga 4 menit. Jika masih sulit bernapas, berikan 4 semprotan lagi dengan jarak waktu yang sama. Jika tetap tidak ada perubahan, berikan 4 semprotan inhaler setiap 4 menit sekali, sampai ambulans tiba. Jika serangan asmanya berat, semprotkan inhaler sebanyak 6-8 kali setiap 5 menit. Lakukan langkah pertolongan tadi sambil menunggu bantuan datang, dan jangan tinggalkan penderita asma sendirian. Perawatan medis darurat harus diberikan secepatnya apabila penderita asma mengalami kesulitan bernapas, hingga tampak pucat, bibirnya membiru, tidak bisa bicara, atau pingsan. Sebagai penutup video ini, saya ingin merekomendasikan kepada kalian yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi untuk menuntut ilmu dengan bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, khususnya Fakultas Keperawatan. Para dosen pengajar dan ilmu yang diajarkan sangat bermanfaat dan dapat membantu kalian untuk menjadi seorang perawat yang profesional dan kompeten. Saya sendiri bangga menjadi mahasiswa UNTI. Terima kasih sudah menonton video ini.